Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan dan akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan mulai dari saat ini sampai dengan akhirnya ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati. Nah, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Doa Paulus untuk Jemaat. Bacaan Alkitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan bacaan Alkitab ini. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat yang ke-18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, saya bersyukur kalau sampai saat ini kami berdua, saya dengan istri saya, dia bisa tetap melayani Tuhan. Saya sendiri sudah melayani Tuhan dari usia 14, di atas panggung terus. Jadi umur 15 saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah bermain musik dengan senior-senior, pemain musik senior di gereja kami. Sampai kemudian umur 18 saya memimpin paduan suara, memimpin musik. Umur 21 saya jadi ketua sekolah minggu, dan seterusnya ketua kaum muda, dan seterusnya. Saya sendiri bersyukur kalau saya tidak ada orang yang mendoakan saya pada waktu itu, saya tidak mungkin akan sampai setia seperti sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan, mentor-mentor saya, mama saya, mama mertua saya adalah orang-orang yang berdoa bagi kami. Kami tahu, ya, mama selalu berdoa pagi hari. Saya setia berdoa kepada Tuhan tiap subuh jam 4. Dimulai dari apa? Dari melihat mama saya, mama mertua saya jam 5 sudah berlutut, Bapak Ibu Saudara semua. Saya lakukan itu, dan saya setia dari sejak remaja. Saya berdoa jam 4 subuh, saya berdoa. Saya ngepel dulu. Saya ngepel rumah, karena tugas saya anak laki paling besar di keluarga saya harus ngepel. Saya melihat mama jam 4 sudah berlutut. Waduh, saya ngepel, mama berdoa. Saya ikut jam 5, saya berdoa. Itu saya lakukan terus-menerus secara kontinu. Ternyata dari semua doa-doa mereka, saya boleh melayani Tuhan, bertahan sampai saat ini di tengah banyak gelombang, kesukaran.
khususnya kami juga di dalam rumah tangga banyak ini itu, tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa. Itu sebabnya kalau saya didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, saya rasanya senang banget itu. Kapan saya didoain lagi? Sampai akhirnya di Amerika pun saya didoakan sama hamba-hamba Tuhan. Dan pada akhirnya saya didoakan oleh mentor saya untuk sekolah, untuk melakukan kembali apa yang saya nasarkan waktu-waktu yang lalu. Tuhan pakai mentor saya mendapat kekuatan. Sehingga akhirnya saya memutuskan, oke, saya sekolah lagi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan kepada kami, kepada saya dan istri saya. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berdoa untuk jemaat Efesus. Dia memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk supaya yang pertama adalah jemaat dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dalam ayat 17 Rasul Paulus berdoa meminta kepada Allah supaya Dia memberi roh hikmat dan wahyu bagi jemaat untuk mengenal Allah dengan benar. Apa sih maksudnya? Allah memberi roh hikmat dan wahyu bagi jemaat. Maksudnya adalah melalui pencerahan Roh Kudus, firman Tuhan yang adalah wahyu Allah itu dapat dimengerti oleh jemaat, sehingga jemaat dapat mengenal Allah dengan benar. Jadi untuk mengenal Allah dengan benar, kita perlu membaca firman Tuhan dan diurapi dan dicerahkan dan dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Kalau tidak bisa salah tafsir. Saudara-saudara, Alkitab atau kitab suci adalah merupakan wahyu Allah yang tertulis. Seperti ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan bahwa segala sesuatu yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi kita membaca Alkitab dan melakukannya. Jika kita membaca Alkitab dan melakukannya, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita untuk mengenal Allah dengan benar. Dan hasilnya, jika Roh Kudus mencerahkan pikiran kita, membuka akal pikiran kita, memberikan pengertian kepada akal pikiran kita, maka kita tidak akan sembarangan dalam menafsirkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada sebuah cerita. Ada seorang ketua pemuda, dia dapat tugas khotbah di dalam suatu persekutuan doa seperti ini. Dia selalu dalam khotbahnya dengan semangat mengatakan, jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Dia khotbah begitu semangat, dia ulang-ulang terus, diulang terus, sampai akhir namanya ketua pemuda ini Asep. Saya ini kebetulan pengalaman teman saya. Asep dia pun, wah, jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Temannya yang mendengar itu, dia gregetan. Namanya si Ujang. Ujang begitu selesai khotbah, Asep datang, Ujang menghampiri, pipi kirinya ditempeling, tepok. Waduh. Begitu Asep mau pukul balik, Ujang bilang, kamu tadi khotbah, kalau kamu tepin pipi kiri, kasih pipi kanan. Yuk, tempeling lagi pipi kanannya sama Ujang. Wah, Asep nggak bisa apa-apa. Ulang. 2 hari kemudian, mereka ketemu lagi.
Asep ketemu Ujang. Ujang datang, Asep datang, nyamperin si Ujang. Kemudian Asep apa yang dilakukan oleh dia? Ditonjok si Ujang, jebret. Ujang, lu katanya kamu mengampuni orang, kamu tidak boleh membalas orang yang menganiaya kamu. Kamu kenapa mau meninjau aku? Kamu masih ingat ya kamu 2 hari lalu aku tempiling. Ada tertulis kata si Asep. Ada tertulis, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Bahkan kamu akan mendapat berlipat-lipat ganda. Wah, Ujang langsung lari, saudara-saudara. Takut dengar kalimat berlipat-lipat ganda, dia pengen digebukin. Dia pengen takut digebukin. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, dari cerita itu kita belajar bahwa menafsirkan firman Tuhan jika tidak mendapatkan iluminasi dari Roh Kudus, tidak mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, tidak mendapatkan pengertian dari Roh Kudus, maka akan terjadi salah penafsiran. Dan akibatnya gak karu-karuan seperti si Ujang itu dan Asep, dia menggunakan firman Tuhan dengan sembarangan. Ya, jadi hal itulah yang sangat-sangat berbahaya ketika kita tidak membaca Alkitab, tidak diurapi, tidak dicerahkan, tidak diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus selalu berdoa minta kepada Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran kita, membuka pikiran kita, memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Tuhan dengan benar? Jika belum, mulailah malam ini saudara bertekad untuk membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan mohon kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya agar saudara mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi jika saudara sudah melakukan dan sudah mengenal dengan benar Allah itu, tetaplah setia membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga saudara lebih akrab dengan Tuhan, ya, lebih akrab, hubungan saudara manis dengan Tuhan, dan juga belajar seperti Rasul Paulus yang tekun mendoakan jemaat Tuhan agar mengenal Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua, tujuan Paulus berdoa adalah supaya jemaat mengerti tentang pengharapan orang percaya. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Rasul Paulus mendoakan jemaat agar jemaat diberi apa tadi? Mata, hati. Maksudnya apa sih? Mata hati. Saya diskusi dengan baik, mata hati ini apa? Mata hati bicara tentang fokus kepada Kristus. Saudara udah tahu dalam hati mau ngomong kagok ya, ya. Mata hati yang terang berbicara tentang fokus kepada Kristus, bukan kepada dunia. Fokus kepada janji Kristus tentang adanya pengharapan bagi orang percaya. Jadi saudara-saudara itu punya pengharapan nanti. Apa pengharapan kita sebagai orang yang percaya? Kalau kita nggak punya pengharapan, untuk apa jadi orang percaya? Kita dikatakan oleh Rasul Paulus, kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang begitu mulia. Yaitu yang pertama adalah saudara, kita memiliki pengharapan pada satu saat nanti ketika kita mati di dalam Kristus, kita akan mendapat, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan sorgawi.
Hal ini seperti apa juga yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 58. Saudara mungkin bisa baca di rumah, mengingat waktu perlu dipercepat. Dan apakah pengharapan orang percaya yang lainnya selain mendapatkan kemuliaan surgawi yang tak terbatas itu, atau tubuh kemuliaan surgawi itu? Yang kedua adalah pengharapan orang percaya berfondasi kepada kebangkitan Kristus, kenaikan Tuhan Yesus dan ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara ingat tentang iman rasuli? Aku percaya kepada Allah dan seterusnya. Kebangkitan Kristus, kenaikan Tuhan Yesus dan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Artinya adalah Kristus dan Bapa sama-sama setara dalam kerajaan surga dan memiliki kuasa yang hebat. Kuasa Tuhan adalah kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang bisu, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, dan kuasa yang melampaui penguasa-penguasa seperti yang dikatakan dalam ayat 21 tadi, dan kuasa yang melampaui segala persoalan-persoalan kita. Bapak Ibu Saudara semua, saya ada sebuah kesaksian. Ketika saya pulang pelayanan dari Amerika tahun 2001 bulan Juni tanggal 8, saya ingat banget. Saya 2 minggu kemudian saya pulang ke Indonesia, pulang ke Bandung. Setelah saya pulang ke Denpasar, 2 minggu kemudian saya tinggal istri saya lagi. 6 bulan saya tinggal lagi. Pulang ke Bandung. Saya ada keperluan yang harus diurus, dokumen-dokumen di sana. Saya urus semuanya, selesai. Kemudian saya mau kembali ke Denpasar. Saya naik bis malam. Saya badan waktu itu lagi tidak enak, kok demam gitu. Jam 3 sore saya sudah standby di terminal Cicahem, mungkin Bapak Ibu Pak Melki tahu ya, di Bandung, terminal Cicahem, itu terminal bis malam. Saya sedang menunggu, saya pergi ke sana jam 3, saya tunggu, tetapi bis yang rencana jam 4 itu tidak datang-datang. Sampai akhirnya kami jam 6 kami mendapat pemberitahuan bahwa bis malam yang akan menjemput kami penumpang dari Bandung ke Denpasar itu terhalang di Comal, Jawa Tengah. Kenapa? Karena jembatannya jebol karena banjir. Waktu itu musim hujan. Bapak Ibu Saudara semua, saya pada waktu itu badan sudah tidak enak, badan mulai demam, nggak enak sekali. Enak terus, mual, pengen tumpah. Saya pikir saya lanjutkan, saya pikir saya akan bertahan coba. Tetapi kemudian setelah mendapat berita itu saya jadi goyah. Saya putuskan saya kembali aja. Akhirnya saya kembali ke rumah mama setelah uang tiket saya dikembalikan. Kebetulan bisa dikembalikan 75%. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya pulang kembali ke rumah mama. Mama kaget, kenapa? Kamu balik? Ma, itu busnya nggak bisa mah, karena jembatan di Comal jebol. Oh, ya udah, kamu udah di rumah mama lagi dah. Berapa hari? Saya malam itu saudara, saya merasa badan saya nggak enak. Pengen muntah tapi nggak bisa, pengen buang air nggak bisa. Kemudian di daerah sini nggak enak sekali, sampai saya nggak bisa tidur dan perasaan saya mulai nggak enak sekali. Saya ada perasaan takut mati. Wah, saya pikir ini apa ini? Saya nggak bisa nafas soalnya sakit, saking sakitnya. Saya semalaman sampai subuh saya tidak bisa berdoa. Saya bilang Tuhan, hanya kepada Tuhan saja saya minta tolong Tuhan, tolong. Paginya saya merasa kok ada sakit di kanan sini. Waktu saya angkat kaki kanan saya merasa sakitnya luar biasa. Saya teriak sama mama, "Ma, aku kena usus buntu, Ma." "Ah, kamu sembarangan." "Enggak, Ma, aku baca literatur di tempat laboratorium Dian bahwa kalau orang sakit usus buntu biasanya kalau diangkat kaki kanan itu sakit banget. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu Saudara semua. Saya tidak tahu bahwa usus buntu saya sudah mulai bengkak. Dan ketika sampai saya diantar mama ke rumah sakit, saya dibiarkan di sana satu jam setengah kurang lebih. Wah, sakit sekali.
Sakit sekali, saya pikir saya akan mati hari itu. Terus kemudian dokter dan suster datang menangani saya. Dan apa yang terjadi? Saya diputuskan setelah diperiksa darah dan lain sebagainya, saya diputuskan untuk segera masuk ke dalam ruang operasi. Ternyata apa yang terjadi? Usus buntu saya sudah pecah. Saya tahu setelah saya selesai dioperasi, 8 jam saya dioperasi. Karena sudah pecah di sini, makanya saya seperti ibu-ibu punya kenangan operasi sesar 17 cm di sini. Bapak Ibu Saudara semua, Dokter Daniel datang, Pak Ruben, selamat. Ya dok, terima kasih dok. 4 jam Pak Ruben masuk rumah sakit di ruang gawat darurat kemarin, Pak Ruben sehari ini sudah tidak bisa hidup. Kalau kami tidak segera ambil tindakan operasi 4 jam, terlambat 4 jam, Pak Ruben sudah tidak hidup di dunia ini. Dia ngomong terang-terang begitu Bapak Ibu Saudara. Dokter Daniel, saya masih ingat hari surgery. Saya berpikir luar biasa Tuhan. Bayangkan kalau saya sampai terjadi pecah usus buntu di atas bis malam, saya mungkin tiba di rumah istri saya di Denpasar itu dalam keadaan menjadi mayat. Istri saya jadi janda. Adios amigas. Adios amigo. Bapak Ibu Saudara semua, di sini saya belajar. Ternyata Tuhan memiliki kuasa, sekalipun memiliki kuasa apa? Untuk menolong kita, sekalipun kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Saya tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu Saudara semua. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan tahu bahwa saya juga mengasihi dia. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ada tanggungannya, bagi yang mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara semua, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara semua saat ini juga sedang mengalami kehilangan harapan. Mungkin saudara-saudara mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin persoalan jodoh yang tidak kunjung datang. Koiko. Atau mungkin juga status imigrasi yang tidak jelas terus. Bagaimana aku harus di Amerika ini selanjutnya? Atau mungkin persoalan-persoalan lain yang saudara-saudara tidak bisa atasi. Jika saudara memiliki persoalan-persoalan itu, jika saudara-saudara sedang kehilangan harapan, datang kepada Tuhan Yesus dalam doa, mohon dengan sungguh-sungguh agar saudara diberi mata hati fokus kepada Kristus. Ketika saudara fokus kepada Kristus, pikiran dan hati saudara, maka saudara akan mengerti dan dalam hati akan timbul percaya, iman kepada kuasanya yang hebat itu. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan, saudara akan dipulihkan dari penyakit dan saudara akan dibebaskan dari persoalan-persoalan yang menekan hidup saudara selama ini. Amin, saudara-saudaraku. Ya, fokus kepada Tuhan. Tujukan pandangan mata hati saudara kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus tadi katakan. Nah, jika saudara saat ini tidak sedang mengalami sakit penyakit atau persoalan apapun yang berat, tapi itu mustahil ya kayak dia. Itu mustahil. Ya bukan mustahil sih, kita semua ada persoalan. Jika saudara memang mulus hidupnya saat ini, teladanilah Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan yang menjadi saudara seiman bagi saudara, dan hidup saudara menjadi berkat bagi sesama.
Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, untuk mempercepat waktu, yang tujuan doa Paulus yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah supaya jemaat mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Dikatakan dalam ayat 22 dan 23 tadi bahwa Kristus adalah kepala jemaat dan jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi Kristus dan jemaat merupakan satu kesatuan. Artinya apa? Di dalam Kristus jemaat mengalami kepenuhan, atau dalam bahasa asingnya dikatakan pleroma. Pleroma artinya kepenuhan, abundantly, ya, mengalami kelimpahan. Dengan kata lain, kepenuhan. Jemaat mengalami kepenuhan artinya hidup jemaat dikontrol, dipimpin oleh Kristus dan oleh Roh Kudus, seperti tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga, bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh. Roh Kudus itu ibarat sebuah master key dari sebuah rumah yang memiliki banyak ruangan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara semua, hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Seperti ditulis dalam Roma 15 ayat 13, bahwa sukacita dan damai sejahtera kita akan berlimpah-limpah jika kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kita akan tetap damai sejahtera dan penuh sukacita walaupun kita mempunyai banyak persoalan, mempunyai banyak kesusahan, kesukaran. Karena apa? Karena kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama kita setiap saat. Bapak Ibu saudara semua, satu kesaksian lagi, yang terakhir. Seorang teman dari Bali datang ketemu di Amerika. Dia mengalami kesusahan di tempat, di state lain, dan kemudian dia lari ke Los Angeles karena ada satu dan lain hal. Karena ini direkam di YouTube, saya tidak akan ceritakan. Dia ke Los Angeles, dia kemudian tinggal di daerah kami di San Fernando Valley. Dia tinggal di satu apartemen. Dia ribut dengan teman-temannya juga satu gereja karena ada satu dan lain hal. Kemudian mereka harus keluar dari situ karena diancam akan dilaporkan ke polisi. Dia ketemu kami di satu tempat dan kemudian minta supaya mereka boleh ikut kami. Lah saya waktu itu cuma sewa apartemen one bedroom ya nih ya. Satu bedroom, tapi ini keluarga suami istri satu anak. Dia harus segera keluar dari situ karena ketakutan sekali mau dilaporin polisi. Dilaporin, nanti aku mau dilaporin karena aku ada masalah dengan dia, karena aku nggak punya surat. Aku mau dilaporin ke INS, dulu itu INS apa ya, kurang lebih laporkan ke polisi. Akhirnya saya bilang oke, nggak apa-apa, saya tidak berpikir panjang. Dan kebetulan istri saya juga, bukan kebetulan, istri saya orangnya baik, dia nggak pernah enggak gitu, enggak, belum, iya wes, ya udah kita tolongi. Kami akhirnya menyewa 2 kamar, pindah apartemen ke lain apartemen, dan kemudian kami sewa 2 kamar, kami berikan 1 untuk mereka, kami di kamar yang lain. Satu malam itu kita bercerita, berkumpul, saya ajak berdoa, kita ada mulai, mereka itu dari agama yang lain, kemudian dia baru cerita bahwa di luar state mereka punya problem, anaknya jatuh, tangannya patah, sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan karena tidak punya surat, tidak punya asuransi, sehingga akhirnya dia harus diurus. Kemudian mereka pergi ke Los Angeles, terus kemudian
ribut terus, suami istri juga ribut terus. Kemudian pekerjaan begitu juga, dia pekerjaan ribut terus, suaminya ribut, bertengkar dengan teman-temannya, sampai suatu saat dia kehilangan pekerjaan, dia perlu pekerjaan, dia bingung. Waktu mereka cerita begitu, saya pikir ini ada sesuatu yang pasti dari Bali, biasanya ada sesuatu gitu. Terus kemudian baru saya berpikir gitu, itu pagi, malamnya saya diceritakan mobilnya dicolong, mobil satu-satunya untuk kendaraan, untuk kakinya, untuk cari pekerjaan, dicolong maling di depan parkir, ya? Iya, dicuri. Istri saya bilang dicuri, jangan dicolong, jangan colong nanti. Dicuri maling, sehingga akhirnya apa? Mereka panik, bingung, dan mereka lapor polisi. Saya bilang lapor polisi, oke lapor polisi. Setelah lapor polisi, pulang dari lapor polisi malam itu saya ajak bicara. Sesungguhnya kalian itu bawa apa dari Bali? Enggak Ben, enggak. Yang benar, hatiku nggak sejahtera loh. Ada sesuatu yang kalian bawa dari Bali. Ya, gitu. Ya, dan nggak mau jelaskan. Ya ini cuma ini Ben, cuma apa nama itu? Cuma ya pegangan dari mama. Pegangan apa? Ini dikasih dari Cetia. Cetia tahu ya, saudara? Cetia dari Kelenteng. Dibawakan patung untuk jaga keselamatan. Saya bilang, puji Tuhan kamu ngaku kamu jujur. Bawa sini patungnya. Malam ini juga kita bakar. Waduh Ben, gimana Ben? Nanti mama marah Ben. Kamu ingin diselesaikan seluruh kesulitan hidup kamu enggak? Ya pengen. Tapi gimana? Nanti mama kalau nanya gimana? Kalau kamu percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Dia akan tolong kamu. Dia akan memberikan kamu damai sejahtera, sukacita. Gitu ya Ben? Ya udahlah kalau gitu kita bakar ya. Akhirnya malam itu saudara-saudaraku, saya telepon Pak Pendeta Agus Maliaki. Om, kita ada pelayanan ya, kita bakar jimat. Oh ya oke. Jam berapa? Jam 9:30 malam. Oh jam 9:30 malam kami pergi ke rumah Pak Pendeta Agus Maliaki. Kami bakar di belakang halaman rumah beliau. Dan akhirnya semua pulang. Besok paginya saya pergi kerja. Pulang kerja saya dapat kabar, Ben, mobilnya sudah ketemu. Di mana? Di Venice, dengan tanpa ban, bolong semua, tidak ada dashboard, tidak ada apa. Waduh, gimana ini? Ya sudah, urus aja ke asuransi. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara semua? Ketika diurus ke perusahaan asuransinya, harga mobil itu dihargai 6.500. Dia belinya 5.000. Cuan cenggol. Saya kesempatan di situ saya menginjili dia. Inilah pentingnya kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Ada di Kristus yang memimpin hidup kamu, yang menolong hidup kamu. Kamu adalah bagian dari tubuh dari Kristus. Kamu adalah bagian tubuh Kristus. Kamu adalah tubuh Kristus yang mengalami berkat-berkat, dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka mau percaya Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis. Mereka belum punya surat. Ketika mereka selesai dibaptis, apa yang terjadi? Dibaptis, pulang dibaptis. Kamu tinggal berapa lama lagi? Kamu mau ngurus status imigrasimu? Iya, korban. Oke, ya urus. Ini cara dilakukan. Kemudian dia di-approve. Hanya dalam tempo. Bapak Ibu tahu, hanya 1 minggu sebelum 1 tahun dia habis sebetulnya. Dia baru ngaku, cuma tinggal 1 minggu, Pak. Statusnya I-94-nya itu habis. Dan status dia berubah seketika.
ketika dia mendapat approval, kemudian dia dapat kerjaan jadi tepan chef. Dia tepan, dia latihan di rumah. Sampai atap rumah saya penuh dengan nasi. Karena dia latihan nasi. Aku begitu. Tahu ya tepan ya? Tahu tepan. Dia latihan telur sampai wah hebat. Sekarang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia dapat kerjaan itu. Dia diberkati. Tidak lama kemudian dia mendapatkan green card. Dia dapat green card. Puji Tuhan. Dan sekarang mereka pindah ke Las Vegas dan sudah jadi citizen, US citizen Amerika Serikat. Dan sekarang dia lebih banyak rumahnya daripada saya. Rumahnya ada 3 di Las Vegas. Begitu nyata perubahan dari sebelum percaya Kristus, dibaptis, dan kemudian hidupnya berubah. Hidupnya tidak pernah lagi ribut suami istri itu. Saya saksinya, kami berdua. Biasa, sebentar ya dia. Waduh, di rumahku ini kok ada peperangan kecil. Selalu pulang kerja, ini apa ini orang musuh cemberut. Setelah percaya Tuhan Yesus, hidup mereka diubahkan. Bapak Ibu Saudara semua, dari sini kita belajar bahwa jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengalami kepenuhan Kristus. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, termasuk semua kebutuhan kita disediakannya bagi kita agar nama Bapa dipermuliakan. Saudara-saudara di rumah, barangkali ada yang belum percaya Tuhan Yesus, saat ini juga terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka dia akan memenuhi hidup saudara dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dan hidup saudara akan diubahkan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, bagi kita yang ada di sini, izinkan saya bertanya, apakah saudara sudah menyerahkan seluruh aspek hidup saudara kepada Tuhan? Misalnya aspek keuangan, jodoh, pekerjaan, masa depan, atau kesehatan mungkin. Jika sudah, jika belum, serahkan seluruh aspek hidup saudara kepada Tuhan agar dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan, sehingga saudara mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kepenuhan Kristus. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara yang sudah menyerahkan secara total seluruh aspek hidup saudara kepada Kristus? Berdoalah supaya saudara menjadi berkat bagi jemaat Tuhan seperti Rasul Paulus. Saya rindu kita semua setiap hari belajar berserah kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan memimpin seluruh aspek hidup saudara. Amin, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.